Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Kurniawan dari Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjawab soal dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R03. Soal yang pertama adalah jelaskan tahapan di dalam SDLC. Yang pertama, tahapan analisis sistem. Pada tahap ini sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaruan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Idealnya, manajer proyek dan mengembang dapat bekerja maksimal pada tahap ini. Yang kedua, tahapan perancangan sistem. Setelah persyaratan dipahami, perancangan dan pengembangan dapat mulai mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan kelanjutannya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan mulai dari implementasi, analisis sistem, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Yang ketiga, tahap pembangunan sistem. Pengembangan sistem ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat, atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Tahap ini memakan waktu cukup lama karena akan muncul kendala-kendala baru yang mungkin dapat menghambat jalannya pengembangan sistem. Pada tahapan ini, perancangan bisa saja berubah karena satu atau banyak hal. Tahap selanjutnya ialah memproduksi perangkat lunak di bawah proses pengembangan. Output yang dihasilkan pada tahap ini ialah perangkat lunak yang telah berfungsi dan siap diuji. Selanjutnya, yang keempat, tahap pengujian sistem. Sebuah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan atau dikomersialisasikan. Tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Pada tahap ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kemudahan penggunaan sampai pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun sejak perancangan sistem dilakukan. Jika ada kesalahan, tahap pertama hingga keempat harus diperbarui, diulangi, ataupun dirombak total. Tahap tes SDLC ialah bagian paling penting dalam rangkaian pembuatan sebuah perangkat lunak, karena sangat tidak mungkin mempublikasikan sebuah software tanpa melalui pengujian terlebih dahulu. Beberapa pengujian yang harus dilewati antara lain kualitas kode, tes fungsional, tes integrasi, tes performa, dan tes keamanan. Selanjutnya yang kelima, implementasi. Implementasi dan pemeliharaan merupakan tahap akhir dalam pembuatan SDLC. Di tahap ini sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja optimal. Setelah tahap pembuatan selesai, dilakukan implementasi dan pemeliharaan oleh pengguna. Pemeliharaan sangat penting untuk memastikan sistem bekerja dengan optimal setiap saat. Untuk implementasi, langkah yang harus dilakukan adalah melakukan survei dan penilaian terhadap kelayakan sistem yang sudah dikembangkan, menganalisis dan mempelajari sistem yang sudah ada dan sedang berjalan, melakukan pemecahan masalah dalam pengembangan sistem, menentukan penggunaan hardware dan software yang tepat, merancang dan mengembangkan sistem baru, dan memelihara dan meningkatkan sistem yang baru jika diperlukan. Fase ini disebut juga sebagai tahap penyebaran. Pada tahap ini, software disebarkan setelah melewati proses yang melibatkan beberapa persetujuan manual. Tahap ini dilakukan sebelum menurunkan software ke produksi. Dan selanjutnya, yang keenam, pemeliharaan sistem.
Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan ialah tahap akhir yang menjadi pemulaan fase yang baru, yaitu penggunaan SDLC. Belum berakhir di tahap ini, software yang dihasilkan harus terus dipantau untuk memastikan ia berjalan sempurna. Celah dan kerusakan yang ditemukan pada proses produksi harus dilaporkan dan diselesaikan. Jika ditemukan sebelum diproduksi massal, ini akan lebih baik daripada menyelesaikan dengan merombak semuanya dari awal ke akhir. Selanjutnya soal nomor 2. Buatlah tabel tentang perbedaan dari model sistem prototype, waterfall, spiral, dan RAD. Pada metode prototype, metode ini digunakan apabila kalian tidak bisa memberikan informasi yang maksimal mengenai kebutuhan yang diinginkan. Waterfall, model ini digunakan untuk proyek-proyek kecil dan proyek-proyek dengan persyaratan yang jelas. Spiral, model ini digunakan untuk proyek-proyek besar dan kompleks yang memerlukan analisis resiko secara terus-menerus. RAD menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. Keterangan dalam hal tahapan. Pada metode prototype, yang pertama pengumpulan kebutuhan, yang kedua membangun prototyping, yang ketiga evaluasi prototyping, yang keempat mengkodekan sistem, yang kelima menguji sistem, yang keenam evaluasi sistem, dan yang ketujuh menggunakan sistem. Pada waterfall, 1 requirement analysis, 2 system design, 3 implementation, 4 integration and testing, yang kelima operation and maintenance. Spiral, yang pertama customer communication, 2 planning, yang ketiga analisis risk, yang keempat engineering, yang kelima construction and release, yang keenam customer evaluation. Selanjutnya RAD, yang pertama requirement planning, yang kedua red design workshop, dan yang ketiga implementation. Keterangan dalam hal kelebihan. Pada metode prototype, prototype melibatkan user dalam analisa dan desain, punya kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. Untuk digunakan secara standalone, digunakan untuk memperluas SDLC. Pada waterfall merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan, cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Selanjutnya spiral, lebih cocok untuk pengembangan sistem perangkat lunak skala besar, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat. Pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan berinteraksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi, karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. RAD lebih efektif dari pengembangan model waterfall dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Keterangan dalam hal kekurangan. Pada metode prototype, proses analisis dan perencanaan terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pada waterfall, persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Sulit untuk menghadapi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Selanjutnya spiral. Banyak konsumen yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak, mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. Selanjutnya RAD. RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi. Tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan proyek dalam skala besar. Yang ketiga, saya punya ide ingin membuat aplikasi tentang makanan yang memperbolehkan saya menyimpan restoran favorit saya di aplikasi tersebut. Ya, saya ingin membuat kumpulan restoran yang saya sukai dalam bentuk personal guide. Fitur yang mungkin ada di aplikasi seperti daftar restoran favorit saya berada di home aplikasi. Saya bisa membuat halaman penyimpanan data restoran seperti sebuah foto restoran.
Saya juga bisa menyimpan lokasi restoran dan dapat membagikannya melalui media sosial. Saya dapat melihat lokasi restoran dalam bentuk maps. Saya dapat melihat restoran yang orang lain bagikan di aplikasi ini. Pertama, kelebihan prototipe. Yang pertama, menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang kedua, menentukan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, pelanggan atau klien berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil perangkat lunak mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Dan yang kelima, pengembangan dapat lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, kekurangan metode prototipe. Proses perancangan dan analisis terlalu singkat, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan, dan pengembangan kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.